Hai hai hai, kita ketemu lagi di channel EITS, Economic is that Simple. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Lihat yuk. Oke, diskusi kita mulai dari peranan pemerintah di dalam perekonomian. Tentu dong, setiap negara menginginkan negaranya, masyarakatnya makmur, sejahtera. Oleh karena itu, maka diselenggarakan pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang semakin tinggi. Disinilah campur tangan pemerintah diperlukan, baik secara aktif maupun secara pasif. Ada dua aliran yang menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian ini. Yang pertama adalah aliran klasik. Menurut aliran klasik, campur tangan pemerintah di dalam perekonomian seharusnya diminimalkan. Aliran ini beranggapan bahwa perekonomian akan efisien jika permasalahan-permasalahan di dalam ekonomi diselesaikan melalui mekanisme pasar, sehingga pemerintah cukup campur tangan dalam bidang-bidang yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar atau mekanisme pasar tidak mampu untuk menyediakan, yaitu bidang pertahanan nasional, bidang keadilan sosial, bidang pekerjaan umum. Artinya bahwa pemerintah tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang dapat dikerjakan oleh swasta. Pemerintah tidak menyediakan barang-barang atau jasa yang telah disediakan oleh swasta atau dapat disediakan melalui mekanisme pasar. Namun ternyata bahwa mekanisme pasar ini mengalami kegagalan. Maka campur tangan pemerintah itu semakin diperlukan. Menurut aliran modern, campur tangan pemerintah diperlukan dalam 3 hal atau 3 bidang, yaitu bidang alokasi, bidang distribusi, dan stabilisasi. Dalam bidang alokasi atau fungsi alokasi, pemerintah mengatur sedemikian rupa sehingga alokasi sumber daya yang ada di dalam perekonomian dapat terjadi secara efisien. Fungsi distribusi atau pemerintah mengatur sedemikian rupa agar terjadi distribusi pendapatan yang merata di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Pemerintah mengatur sedemikian rupa, mengusahakan sedemikian rupa agar perekonomian stabil, tidak terlalu bergejolak, tidak terlalu berfluktuasi. Berbicara mengenai sistem ekonomi yang diikuti oleh suatu negara, tentu tidak lepas dari sistem politik negara tersebut. Bahwa sistem politik itu mempengaruhi sistem ekonomi yang diambil. Kalau kita membuat pengkutupan, misalnya kutub A dan kutub Z, maka bisa digambarkan sebagai berikut. Ideologi politik. Ketika suatu negara memiliki ideologi politik liberal, maka rezim pemerintahannya adalah demokrasi, yaitu suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Penyelenggaraan kenegaraannya egalitarisme. Semua sama. Egaliter adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajatnya. Struktur birokrasinya adalah desentralisasi atau desentralisme, yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Ada penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ideologi ekonominya adalah kapitalisme atau kapitalis. Kapitalisme adalah sistem atau paham ekonomi yang modalnya, penanaman modalnya, kegiatan industrinya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Pengelolaan ekonominya cenderung melalui mekanisme pasar. Pada kutub yang lain, yaitu kutub Z, yaitu ketika suatu negara memiliki ideologi politik komunis. Biasanya,
Rezim pemerintahannya adalah autokrasi, yaitu negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Penyelenggaraan kenegaraannya adalah etatisme, yaitu paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya. Negara merupakan pusat segala kekuasaan. Negara yang memiliki ideologi politik komunisme memiliki struktur birokrasi sentralisme, yaitu penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau yang dianggap sebagai pusat, atau ada pemusatan. Biasanya memiliki ideologi ekonomi sosialisme, yaitu paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Pengelolaan ekonominya cenderung perencanaan terpusat. Terdapat 3 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, ini adalah kedua ekstrim. Nah, di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ditolak dari pemikirannya Adam Smith yang tertuang di dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776. Nah, di dalam bukunya tersebut, The Wealth of Nations, dikatakan bahwa masalah-masalah pokok ekonomi diselesaikan melalui mekanisme pasar. Ini adalah dasar ekonomi klasik. Ekonomi kapitalis mensyaratkan adanya kebebasan dalam kepemilikan sumber daya dan pengalokasiannya. Laissez-faire, laissez-passer. Nah, perekonomian digerakkan oleh sesuatu yang tidak kelihatan, yang disebut sebagai invisible hands. Nah, invisible hands ini apa sih? Invisible hands ini tidak lain adalah mekanisme pasar. Sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri-ciri antara lain, masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, atau dikatakan campur tangan pemerintah diminimalkan. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi. Masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan pemilik modal, pemilik sumber daya produksi, dan masyarakat pekerja atau buruh. Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan. Jadi, sistem ekonomi sosialis sebenarnya muncul sebagai kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dianggap mengalami kegagalan. Mengapa? Karena sistem kapitalis cenderung tidak peduli pada masalah kesenjangan sosial. Sistem ekonomi sosialis ini ditolak dari negaranya Karl Marx yang tertuang di dalam buku Das Kapital. Di dalam sistem sosialis, tidak ada kebebasan dalam kepemilikan sumber daya. Sumber daya dimiliki dan dialokasikan oleh pemerintah pusat. Masalah-masalah pokok ekonomi diselesaikan oleh pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi perencanaan atau sistem ekonomi tertimbun. Di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ada sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Interaksi ekonomi terjadi di pasar, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, dan adanya campur tangan pemerintah. Karena apa? Karena terdapat kepincangan atau kegagalan di dalam mekanisme pasar. Nah, teman-teman, itulah sedikit mengenai sistem ekonomi. Terima kasih.